Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di Facebook Konsultasi Gigi dan teman-teman di Facebook saya lainnya. Malam ini kita ketemu lagi untuk kita sharing, kita bincang-bincang, kita ngobrol dan belajar. Ini background saya adalah tempat kuliah. Jadi ibarat kita di era pandemi ini kita nggak usah pusing-pusing untuk mengeluh gitu kan, dan untuk apapun kita bisa dengan belajar dari kehidupan, dari apapun kita belajar, dan simpelnya dengan kondisi COVID ini kita bisa bertemu jarak jauh, dalam negeri, ke luar negeri, dalam kota, antar kota, pokoknya seru deh dengan via Zoom dan aplikasi medsos lainnya. Ini adalah suatu hal yang luar biasa dan tidak akan putus selama kita mau merubah. Ya, jadi buat teman-teman, hari ini adalah biasanya hari Senin saya selalu bicara sendiri. Saya kadang-kadang jadi kekurangan inspirasi juga apa yang akan saya sampaikan nih ya. Jadi ya udahlah, dengan berpikir kreatif lagi di hari Senin ini saya coba, alhamdulillah ini sebenarnya kakak kelas dan guru juga nih, dosen juga nih ya, Mbak Irun, Mbak Hairunisa ya. Beliau ini adalah senior di FKG Trisakti dan dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti, dan memiliki branding yang berbeda dengan teman-teman sejawat lainnya, walaupun SPBM atau spesialis bedah mulut, tapi ada tapinya. Yang baik. Baik, sebentar di mute ya, Ali ya. Oke, kita mute ya. Raffi udah di mute ya. Oke, ya. Mbak Irun ini atau Dokter Hairunisa, saya manggilnya Mbak Irun aja ya. Beliau ini adalah expert di bidang apa ya Mbak ya, hipnoterapi, hipnodon ya, dan banyak lainnya gitu kan. Alhamdulillah bisa saya ajak ngobrol-ngobrol, yang tadinya juga saya pengen belajar tuh Mbak. Cuma waktu itu waktunya, dan ya udahlah dengan aplikasi Zoom ini, dan sebagai kita ngobrol-ngobrol, kita sharing, saya juga jadi belajar tentang apa itu hipnoden. Jadi teman-teman, ini adalah hari yang luar biasa. Kita ngobrol, kita simak, kita belajar. Jadi untuk yang masih takut ke dokter gigi, masih takut di era pandemi ini, atau teman-teman sejawat, mungkin ada beberapa teman sejawat ini yang mau masuk atau udah masuk ya, yang masih ketakutan mungkin ya untuk praktek, kita coba untuk selain menghipnosis pasien-pasien, kita coba untuk membantu menghipnosis diri kita sendiri untuk berdamai, menselaraskan diri dengan dengan virus atau COVID ini. Baik, saya sapa dulu Mbak Irunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dokter Hairunisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Kita ketemu ya, walaupun jadinya ngobrolnya lewat Facebook, dan itu juga jarang. Tapi ya saya terinspirasi waktu itu pengen ngobrol, apa saya mau nggak ya saya ajak ngobrol di podcast saya gitu kan. Saya bingung mau ngobrol apa lagi di medsos ini gitu kan, mau ngobrol apa lagi sharing. Tapi alhamdulillah Mbak Irun mau. Jadi senang sekali saya untuk belajar tentang apa yang Mbak Irun pelajari selama ini selain sebagai kedokteran gigi dan spesialis bedah mulut. Baik Mbak, perkenalkan diri dulu Mbak, siapa? Jadi giginya seperti apa? Baik, makasih. Kita sama-sama alumni Trisakti untuk S1-nya ya. Jadi dalam perjalanannya ya itulah kembali lagi pada apa yang kita katakan itu akan terwujud gitu. Selalu dari dulu setiap waktu baru selesai S1, saya ditanya sama teman-teman, "Lu mau jadi apa ntar? Mau ambil sekolah apa?" Saya menjawab dengan santainya, "Bedah mulut."
Padahal sama sekali belum terfikir. Yang terfikir adalah begitu selesai sekolah, saya kepengen langsung praktek. Jadi saya datang ke Dinas Kesehatan waktu itu, saya mau PTT, zaman saya masih ada PTT. Saya mau segera praktek, jadi saya mau PTT, yang berangkat. Itu tunggu lama, minggu, sudah dipanggil kali tempat, jadi saya siap untuk dan apa kata yang saya ucapkan saya salut. Akhirnya begitu ada penerimaan setelah jadi seperti itu. Nah, dalam kayaknya susah untuk berkomunikasi nyaman dengan pasien, di mana pasien-pasien bedah mulut ini akan agak berbeda dengan pasien-pasien dari bidang lain kedokteran gigi gitu. Kadang habis kita melakukan biopsi dan ternyata ditemukan biopsi itu kanker gitu, rasanya keluh lidah ini untuk berkata gitu. Gimana ya cara ngomong jangan sampai orang ini apa namanya mendadak jadi nggak nyaman situasinya. Sementara dia butuh pengobatan. Nah, saya mulai berpikir ini pasti ada ilmunya ini. Gimana cara kita bicara, cara kita menyampaikan sesuatu gitu. Nah, berawal dari situ saya berusaha untuk mencari menemukan apa sih ilmu yang terbaik untuk berkomunikasi gitu. Dan akhirnya saya menemukan kliknya. Saya belajar hipnosis, bahasa bawah sadar, dan akhirnya membawa saya menyenangi hipnosis itu sendiri. Dan dalam perjalanannya akhirnya saya sadar hipnosis ini adalah bagaimana kita bisa komunikasi. Komunikasi sehingga tujuan dari komunikasi itu bisa tercapai gitu kan. Oh, berarti ada pola kalimat di sini. Nah, disitulah saya mulai mencari apa pola kalimat yang tepat buat agar nanti menjadi hipnosisnya lebih mudah gitu. Akhirnya perjalanannya membawa saya mengenal apa yang disebut dengan neuro-linguistic programming. Bagaimana sel saraf kita bisa mengikuti apa namanya kata-kata yang dialunkan sehingga bisa mencapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian berjalan terus pelatihan demi pelatihan diikutin gitu. Setiap ada pelatihan yang mengarah ke bawah sadar saya ikut. Sampai akhirnya akhir-akhir ini pada tahun 2012 saya bertemu dengan coaching. Wah, menarik sekali ini. Di mana kita memberi kesempatan pada orang dengan pada saat berkomunikasi kita mendengarkan. Nah, waktu kita mendengarkan, kita mengembalikan setiap apa yang kita dengar itu dengan suatu kalimat bertanya. Ternyata lebih dahsyat dampaknya, gitu ya. Kalau kemarin saya melakukan dengan cara hipnosis untuk misalnya salah satunya menghilangkan kebiasaan apa namanya gagging reflex lah, gag reflex. Saat itu saya butuh waktu sekitar setengah jam untuk melakukan hipnosis sesi gitu ya. Nah, uniknya begitu melakukan dengan cara coaching, cara bertanya, waktu kita tanyakan apa yang kamu inginkan agar kamu bisa dikerjakan dengan nyaman gitu ya. Lucu-lucu jawabannya. Nah, ini juga menarik nih. Nanti sewaktu-waktu kita bicara tentang coaching ya, Lea. Jadi sekarang saya akan sharing dulu tentang hipnodontia, seperti apa yang udah kita sepakati. Jadi saya share screen dulu ya. Jadi apa sih hipnodontia itu gitu kan? Ya ini,
Sebenarnya hipnosis itu banyak sekali aplikasinya di mana-mana. Nah, yang perlu saya klarifikasi di sini, ada banyak orang salah paham untuk suatu istilah. Ada yang nyebut saya terhipnosis, hipnotis. Nah, itu perlu tahu dulu apa sih sebenarnya yang benar gitu kan? Ya, ibaratnya suatu ilmu. Jadi hipnosis itu ilmunya. Jadi kalau di dalam dentistry itu ilmunya. Nah, orangnya dentis. Jadi orang yang bisa melakukan hipnosis itu kita kenal dengan hipnotis kita. Nah, istilah yang di belakang-belakang itu adalah aplikasi dari hipnosisnya sendiri. Jadi kalau hipnodontia itu hipnosis yang dapat dilakukan di dalam kedokteran gigi. Nah, ini hipnodontia ini adalah istilah yang biasa dipakai oleh para dokter gigi yang ada di Eropa sana. Jadi kalau di basis dari Amerika, dia menyebutnya hypnodontics. Gitu. Nah, di Indonesia sudah ada salah satu sekolah yang mana di sana ada gurunya, dosennya, juga mendalami hipnosis. Kebetulan kita juga ngambil S3-nya bersamaan tentang hipnosis. Cuma saya ngambil di UI, dia ngambil di Bandung, sesuai dengan institusinya. Nah, oleh Dokter Gigi Gilang, kalau kenal dari Bandung tentang hipnosis, di sana istilah hipnodontik yang dalam bahasa Indonesia pakai I dan ada K di belakangnya dihakikan menjadi hak milik hak cipta dari Unpad untuk istilah hipnodontik itu. Gitu. Jadi ini yang berkembang di dunia kedokteran. Cukup banyak dokter gigi yang mendalami tentang hipnosis ini. Gitu. Dan sekarang saya cukup senang karena dari sejak beberapa tahun lalu hanya kami berdua yang memberikan pelatihan tentang hipnosis dengan dunianya masing-masing sesuai dengan undangan yang diberikan oleh PDGI gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak pembicara-pembicara yang berbasiskan hipnosis ini. Nah, dong, gua mau dong. Tuh, punya mami aja, punya mami. Ya, mami nggak kedengeran dong. Halo. Siapa nih? Almut ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya hipnosis itu? Ya, hipnosis itu kata gitu loh. Bagaimana kita memberikan istilah terhadap hipnosis itu sendiri gitu ya. Yang nggak keluar. Nah, jadi I can't remember after you. Adek mau belajar ya? Adek, siapa ya? Saya nggak bisa angkat dari sini nih. Halo. Halo. Dok, di unmute bisa nggak dari Fenomena pas buat siapa ya? Oh, mau ikut. Oh, ini ya. Hai. Oke, mangga dok udah. Ya, jadi hipnosis itu ya kumpulan dari kata-kata, skrip jadi. Bagaimana kumpulan kata-kata itu nanti akan memberikan suatu afirmasi. Jadi hampir sama seperti sugesti. Kalau di dalam bahasa Jawa ada jampi-jampi, mungkin di dalam apa yang kita kenal ada istilah seperti mantra gitu ya. Jadi ya hipnosis itu seperti itu. Kumpulan dari kata-kata. Bahkan kita amati
bagaimana agar kata-kata itu masuk ke dalam bawah sadar kita dan menjadi suatu habit, kebiasaan gitu ya. Itu perlu pengulangan-pengulangan dalam kebiasaan kita. Ya, kalau kita mengacu dari kebiasaan dan di dalam agama kita doa itu kan diulang-ulang. Akhirnya pada saat kita berdoa berulang-ulang barulah menjadi satu kebiasaan. Jadi intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan kata-kata itu di dalam dunia kehidupan kita seperti itu. Jadi inilah yang teman-teman perlu tahu bahwa hipnosis itu seperti apa sih gitu ya. Saya sih sebenarnya kalau ngasih pelatihan Lea, saya lebih seneng interaksi. Jadi karena dari interaksi itu karena kita berbicara di dalam bawah sadar. Nah, dengan interaksi kita secara tidak sengaja juga akan berbicara dengan bawah sadar kita gitu loh. Apa sih sebenarnya yang kita inginkan? Apa sih yang kita mau gitu. Jadi apa namanya hipnosis ini kalau memang pengen tahu dan bisa dalam aplikasinya kita perlu merasakan, gitu. Perlu menemukan, gitu. Oh iya, tadi Lea kan memperkenalkan saya dosen Trisakti. Nah, saat ini apa namanya? Sudah sejak tahun 2010, 2012, saya sudah tidak ngajar lagi di Trisakti. Jadi saya sekarang murni sebagai dokter gigi fungsional di Rumah Sakit Umum Adiaksa sebagai apa namanya spesialis bedah mulut. Nah, namun saya ada apa namanya menjadi dosen di Yarsi untuk mata kuliah hipnosis. Jadi Yarsi itu ada blok tentang hipnosis itu sendiri gitu. Jadi menarik karena hipnosis itu ada dua kalau di dalam ilmu kedokteran. Yang kita pakai dengan cara tidur atau kita hanya berbicara seperti ini. Kita sudah bisa terhipnosis gitu. Nah, saya jadi penasaran nih. Ini kan ada beberapa orang nih. Boleh dong yang ikut kalau bisa kita interaksi aja gitu. Apa namanya agar tahu bagaimanakah aplikasi daripada hipnosis itu sendiri gitu. Nah, kenapa bisa hadir di kelas ini? Maksudnya bisa hadir di dalam apa namanya ruang yang diberikan oleh Dokter Gigi Lea gitu. Boleh dong sharing satu hal, Rahmat. Ini udah buka jendelanya, boleh di-unmute. Lea, kamu belum unmute. Jadi suaramu nggak kedengaran. Ada teman-teman saya nih, Ida, Dewanti Ida, ada Mika, ada Yeni ya kayaknya ya, Jenny ya. Terus ada Sylvia, nih ada beberapa nih. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar Mika, Ida? Yang saya apal ini Marina siapa ya? Lena ya? Kita interaksi aja. Kita ngobrol yuk. Ngobrol. Apa sih yang membuat kalian tertarik untuk hadir di dalam Zoom meeting sekarang gitu loh. Di dalam apa namanya? Online kita saat ini. Apa sih yang ingin dicapai di dalam 1 jam ke depan, 1,5 jam ke depan? Boleh dong di-sharing? Siapa yang bisa buka suaranya dulu? Apa kabar? Lena, hai. Lena dibuka ya, kita ngobrol ya. Apa yang ingin diperoleh? Bisa ngobrol nggak? Di mana sih unmute? Nah. Oke. Halo dok. Halo. Apa Lena yang ingin diperoleh? Sebetulnya saya belum pernah ikut
pembicaraan Hipnosis. yang dokter bicarakan. Makanya sekarang saya tertarik gitu. Jadi pengen tahu itu apa ya? Iya. Walaupun pernah sih lihat dokter melakukan simulasi sama anak-anak gitu. Jadi kayaknya kok anaknya kok diem gitu. Tertarik aja gimana. Kamu melihat yang waktu aku ngelakuin pada anak yang aku suntik ya? Yes. Atau ya yang itu ya. Oke. Kalau yang lainnya apa yang ingin diperoleh? Hai Monita, Monita ya ini ya, temanku bukan. Apa Monica? Kalau Monica apa yang diinginkan? Ingin dicapai dalam 1 jam lah minimal kita dalam bicara maksimal seperti ini. Mika, ada lagi yang mau ditanyakan. Ini ada Dokter Teddy. Assalamualaikum, selamat malam Dokter Teddy. Ayo, siapa yang mau tanya? Ini jarang-jarang loh, Dokter Nisa Irun ini bisa ngobrol-ngobrol. Biasanya di tempat praktek atau di klinik atau workshopnya. Sekarang saya culik untuk ngobrol-ngobrol di sini. Jadi apapun yang menggerakkan kita, saat kita menentukan tujuan di awal, itu menentukan. Jadi kalau kayak Lena tadi, aku pengen tahu. Jadi nanti hasil akhirnya hanya ingin tahu. Tapi begitu kita bilang ingin bisa, sel-sel saraf kita pun akan mencernanya untuk menjadi bisa, gitu. Nah, karena kita bergerak, perilaku kita bergerak atas dasar apa yang kita pikirkan. Atas dasar apa yang kita ucapkan. Pertama ucap dulu. Karena begitu kita berucap, kita berkata-kata, itu bawah sadar langsung menangkap, mengcapture. Oh, this is important to me. Oke, kata dia gitu. Jadi, apa namanya, di dalam pikiran kita itu peta, gambar, itu akan apa namanya, menjadi memberikan suatu gambaran seperti itu gitu ya. Jadi seandainya gini, saya ngasih ilustrasi ya, bahwa kalau kita bicara itu otak kita tuh selalu mengubah apa yang kita katakan itu menjadi sebuah gambar, gitu. Selalu seperti itu. Makanya kenapa seperti itu? Karena kerja dari otak kita. Jadi otak kita itu yang paling besar, paling cepat menerima informasi adalah mata. Karena mata begitu masuk informasi melalui mata, dia langsung lari ke bagian otak yang ada di belakang, yang untuk melihat. Makanya dalam setiap suatu kejadian, kita selalu punya gambar. Selalu punya gambar. Nah, gambar itu bisa seperti gambar yang ada. Apakah gambar itu bergerak seperti film? Apakah gambar itu diam seperti foto? Gitu. Ya, selalu seperti itu. Jadi contoh soal ini, bayangkan, saya suruh kalian bayangkan kalau di tangan saya ini sekarang, kalau kalian lihat, ya, di tangan saya ini ada, bayangkan dulu ya, ada jeruk. Jeruk. Ya, informasinya cuma satu. Ada jeruk. Boleh saya dapat informasi? Lena, Monica, Rahmat, Jenny, Ali, Raffi Akbar, Mika, Dalisa, Teddy, Sylvia, Dr. Lea. Waktu saya sebut jeruk, apa yang kalian lihat dengan jeruk yang ada di tangan saya? Ya jeruk aja bulat. Bulat. Jeruk warnanya apa? Kuning. Kuning. Ya. Warnanya kuning.
Rahmat melihatnya apa? Dibuka ininya, Mas Rahmat. Audionya. Rahmat melihatnya apa? Lena melihat jeruknya apa? Jeruk warnanya kuning, Dok. Kuning. Hmm. Monica melihatnya? Belum dibuka, belum di unmute. Monica. Di unmute dulu. Nah, Oke. melihatnya apa? Bulat, agak seperti jeruk siam, ada kuning, ada hijaunya. That's. Ada kuning, ada hijaunya. Lena, melihatnya apa? Kuning. Jeruk warna kuning, kata Lena. Kalau kata Lihat ya. ini katanya warna kuning manis, kata Ida. Nah, Kata Ida bilang Jenny, kuning manis. kayak jeruk mandarin, orange. Kata Nah. Sylvia itu jeruk enak di jus, Dok. Kata Mika Pohan bulat kuning katanya. Gitu, Dok. Nah, itu kan baru satu hal saya menyebutkan tentang jeruk saja. Persepsi kita, gambaran kita yang kita bentuk di kepala berbeda. Satu bilang kuning, bahkan satu bilang hijau, mungkin ada yang bilang jeruk Bali, bahkan satu sudah menerjemahkannya menjadi jus. Itu dia, peta pikiran manusia itu bisa luar biasa. Jadi jangan pernah kita mengharapkan apa yang kita sampaikan itu benar-benar dimengerti 100% oleh lawan bicara kita. Kita bayangkan waktu pasien kita mengeluhkan, aduh saya takut gitu ya. Waktu setiap orang mengeluhkan atau menginterpretasikan kata takut, itu dapat dibayangkan kan? Takut yang versi Monica, versi saya, versi Lea, versi Rahmat, versi Lena, semua memiliki nilai dan kadar yang berbeda. Memiliki gambar yang berbeda. Jadi di sini dengan kita belajar hipnodontia, kita akan lebih mengerti dunianya orang lain. Gitu. Nah, memang dalam perjalanannya hipnodontia itu pertama kali lahir dalam ilmunya, hipnosis itu sama seperti perkembangan ilmu lainnya, yaitu apa namanya? Yang hebat itu terapis center katanya. Yang hebat itu terapisnya, gurunya, gitu. Tetapi begitu jalan ke sini, yang hebat itu kliennya. Karena dia mampu menerjemahkan. Karena dia mampu mengambil apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Nah, gitu. Jadi inilah yang membuat kita berbeda. Memang dalam esensinya manusia itu selalu ingin didengar, gitu, ya kan? Esensinya manusia itu selalu ingin didengar. Jadi kalau kita lagi berkomunikasi nih, begitu berkomunikasi, sangat jarang kita memberikan izin untuk kita mendengarkan. Kita lebih sering, lu dengerin gue dulu, gitu, gitu kan? Nah, di dalam hipnosis, yang kita lakukan adalah kita dengarkan dulu apa yang dia perlukan untuk dia mencapai titik nyamannya itu, gitu. Sebutlah cerita. Pernah suatu saat saya menterapi orang dengan ketakutan. Begitu saya tanya, apa yang kamu inginkan? Jawabannya apa? Aku ingin bahagia. Bingung nggak loh? Gua apain tuh? Kalau nggak punya ilmu, dia ingin bahagia. Bahagia versi dia seperti apa? Gitu. Untuk saat ini saya bahagia dengan bersepeda, ya kan? Belum tentu sama seperti dia. Kalau dia punya trauma tentang sepeda, saya memberikan imajinasi sesuai dengan pikiran saya, dalam waktu sebentar malah timbul trauma baru bagi dia. Kira-kira begitulah hipnosis itu. Sebenarnya kita hidup, pola pemikiran kita, pendapat-pendapat kita, nilai-nilai kita,
terhadap suatu kehidupan itu terjadi karena kita terhipnosis dengan lingkungan kita. Kita sudah membuat suatu nilai-nilai tertentu di balik pikiran kita. Kita sudah berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi saya tadi senang dengan Lea waktu ngasih kata pengantar. Hipnosis itu boleh saya katakan every hypnosis is self-hypnosis. Karena apapun komunikasi yang diciptakan di sekitar kita, kita selalu menciptakan gambar ala kita sendiri. Menciptakan melodi bagi diri kita sendiri. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Kenapa dia bisa begitu? Gitu. Ya kan? Jadi saya kasih tahu dulu bahwa kita berjalan di sini selama dalam kehidupan kita tuh sebenarnya sudah terhipnosis dengan sesuatu. Gitu. Ada komentar dari teman-teman? Ini ada yang nanya, Dok, yang ingin ditanyakan dari Sylvia Tini. Saya tanya, kegunaan hipnodontia itu apa sih, Dok, pada pasien dan dokter gigi dalam praktek? Bagaimana, Lea? Yang ingin ditanyakan, kegunaan hipnodontia pada pasien dan dokter gigi dalam praktek itu apa, Dok? Oh, gunanya. Guna hipnodontia di dalam kedokteran gigi ataupun praktek gitu ya. Banyak banget. Jadi kalau kita lihat banyak sekali gunanya dalam praktek. Contohnya yang paling sederhana, memberikan rasa nyaman. Yang paling sederhana, menciptakan rasa nyaman. Banyak dari kita yang nggak efektif dalam menciptakan rasa nyaman itu. Salah satunya adalah kadang-kadang kan kita berpikiran menurut cara pikir kita. Adakah di tempat praktek kalian meletakkan gambar? Maksudnya sih mau seni, ya. Kalian kan pernah lihat ada gambar seni seseorang yang mencabut gigi, niatnya sih lucu-lucuan, yang kakinya ikut ngangkat dan ada di kursi unit. Jadi seolah-olah keras. Kalau kita dokter gigi melihatnya itu seni. Wah, keren nih. Ini gambar buku lalu gitu ya. Tapi gara-gara gambar itu, berapa banyak orang malah muncul ketakutannya. Gara-gara melihat gambar yang menurut kita seni. Gitu. Terus banyaklah, saya beberapa kali main ke tempat praktek teman-teman. Oke, lu naruh gambar seperti ini, terus ada gambar yang patung-patung mahal tuh dari luar negeri, secara orang nyabut gigi. Nah, itu juga bisa menghantarkan rasa takut. Jadi hipnosis itu di dalam kedokteran gigi bisa, sangat bisa mengendalikan rasa nyaman. Kedua, dia bisa menghentikan perdarahan. Dengan instruksi yang tepat, perdarahan yang terjadi bisa dihentikan. Kemudian dengan instruksi yang cepat, dia juga bisa membuat pekerjaan di dental itu jadi nggak banyak ludah. Kan ada orang yang hipersalivasi, bisa berhenti itu. Jadi bisa kering, kita nambalnya juga enak. Terus bisa menghentikan bad habit. Hisap jempol, gigit kuku gitu kan. Terus bad habit lainnya. Kemudian pada saat kita pasang gigi palsu ataupun alat orto yang butuh pakai plat, itu bisa untuk adaptasi. Jadi pasien pada saat memakainya, dia akan langsung menerima. Gitu. Rasa sakitnya jadi terabaikan. Nah, waktu kontrol kita bisa lihat gimana penekanan itu. Gitu. Ketiga, kalau dari penelitian yang saya lakukan, S3 saya, hipnosis itu benar-benar dapat mengendalikan rasa sakit. Karena saya melakukan penelitian
dengan tanpa anestesia pada pencabutan gigi M3 bawah. Klasifikasi kelas 3, bukan kelas 2. Dan dari hasil penelitian itu mempercepat penyembuhan luka 13 kali lebih cepat daripada yang tidak dihipnosis. Nah, itu yang terjadi pada penelitian yang saya ukur. Nah, saya mengukur dari mana percepatannya? Memakai biomolekuler VEGF. Gitu. Jadi, hipnosis ini luar biasa di dalam dunia kedokteran dan kedokteran gigi, sangat banyak manfaatnya. Memang dia tidak bisa berdiri sendiri dalam arti begini. Kita terkait dengan etik. Kita sudah ada kompetensi yang menyatakan bahwa kalau kita melakukan pekerjaan, kita harus pakai suntikan. Jadi dengan belajar hipnosis, pada waktu kita beri suntikan, dia nyaman. Bahkan dia tidak tahu kalau dia disuntik. Seperti itu. Jadi itu dia salah satu kelebihan-kelebihan kita belajar dan manfaatnya di dalam kedokteran gigi. Yang lainnya adalah bruxism. Dengan hipnosis kita bisa tahu bruxism itu bisa dihentikan karena kita bisa menemukan apa sih ada cerita di balik itu, kapan starting point-nya. Nah, pada waktu dia starting point, emosi apa yang lagi bekerja saat itu. Nah, disitulah peran hipnosis cukup tinggi. Bisa ditemukan dari situ. Nah, yang saya suka, ya, sering sekali dilakukan adalah gag reflex. Kemudian ketakutan atau fobia ke dokter gigi, itu pun bisa kita lakukan dengan hipnodontia. Kurang lebih seperti itu. Masih banyak lagi kalau mau diceritakan. Gitu. Pelatihannya dok ya, nanti ya kita buat ya. Ya. Oke ya, Ya. sabar aja. Nah, Dokter Gilang melakukan penelitiannya pada orang yang stres dan fobia, itu dia melakukan pengukuran dengan kortisol, hormon. Nah, ternyata hormon kortisolnya turun dengan hipnosis. Gitu. Jadi apa ya? Karena hipnosis ini bermain di level brainwave beta, theta gitu ya. Beta, theta itu di mana kondisi orang yang benar-benar bisa masuk di dalam kondisi sangat rileks, santai. Nah, pada saat kondisi kita santai, otomatis limbik kita pun memproduksi hormonal yang beda. Gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu ketenangan dapat dicapai. Gitu. Itu dia kelebihan-kelebihan kalau kita tahu tentang hipnosis. Gitu. Dok, ada yang nanya lagi nih dari Jenny. Apa? Dok, saat ini kan sedang pandemi COVID. Bagaimana kita aplikasikan hipnodontia ini pada kita sebagai dokter gigi dan juga ke pasien? Terima kasih. Oke. Nah, ini kan pertanyaannya luas. Ayo. Kita amati pernyataan dari teman kita tadi. Dok, bagaimana kita menghadapi situasi COVID saat ini, baik di dunia kedokteran maupun di dunia dokter giginya sendiri? Kondisinya seperti apa, gitu kan? Maunya seperti apa kondisinya? Apa yang terjadi pada dokter giginya? Gitu. Takut praktek kah? Ya kan? Karena takut tertular, gitu. Atau terlalu banyak informasi masuk, gue nggak ngerti nih mau diapain tempat praktek gue, mana dulu yang mau gue benerin, gitu kan? Ada juga. Jadi saya harus menjelaskannya dari segi yang mana, gitu kan? Nah, ini perlu kita perdalam lagi. Jadi dalam suatu komunikasi kita perlu mengklarifikasi istilahnya. Kenapa perlu diklarifikasi? Karena seperti tadi aja, kalian nggak tanya kan, yang saya maksud jeruknya itu jeruk apa tadi yang ada di tangan saya? Sementara semua bilang jeruknya warna kuning. Ada yang bilang kuning sama hijau. Ya kan? Ada yang bilang udah ngejus. Padahal yang saya maksud adalah jeruk nipis. Ya kan?
Di sini dia. Jadi komunikasi satu kata aja bisa buat kita multi dimensi, multi tafsir. Jadi penting bagi kita dalam setiap komunikasi kita perlu kita klarifikasi. Maksud lu apa? Apakah seperti ini? Nah, kadang-kadang kita tidak sempat untuk bertanya karena secara apa namanya, pola kebiasaan kita dalam berkomunikasi selalu kita inginnya mengeluarkan pendapat. Selalu itu. Nah, dalam ilmu hipnosis ini adalah bagaimana kita mengerem untuk kita mengerti kamu. Apa sih yang kamu mau gitu. Banyak terjadi di dalam dunia hipnoterapi ini. Saya menterapi teman-teman sejawat saya. Mungkin ini sharingnya ya, karena saya nggak ngerti arah dan maksud dari pertanyaan sejawat kita tadi. Bulan ini aja saya menterapi 7 sejawat kita. Dengan jadi memang sih kita nggak bisa salahin. Jadi orang tua yang satu, orang tuanya meninggal dengan COVID. Gitu. Sampai detik ini dia belum bisa buka praktek. Ketakutan. Gitu. Takut. Nah, dari sana apa namanya, dengan hipnosis ini apa namanya, saya bertanya, apa yang kamu tahu tentang COVID? Apa yang perlu ini? Jadi begitu saya bertanya tentang apa yang kamu tahu, tidak ada dia mampu menangkap satu hal positif tentang pembelajaran COVID ini dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi di dalam benak dia, COVID itu kematian. Gitu. Di dalam apa namanya, database yang masuk gitu. Mungkin tanpa sengaja WhatsApp yang dia baca itu kematian semua. Jadi memperberat, menambah dia punya dimensi ketakutannya gitu. Makanya kalau kalian perhatikan ada beberapa orang yang akhirnya bisa menerima keadaan ini dengan mengambil suatu sikap. Aku akan pilih berita apa yang aku baca gitu. Jadi pada saat dia menentukan, udah mulai saat ini, detik ini, aku tidak akan membaca. Karena apa? Disitulah awal dari bawah sadar kita menciptakan suatu pola, karena semua yang terjadi di kepala kita ini adalah program. Bahasa yang ada di kepala kita ini bahasa program. Ibarat komputer. Kalian beli komputer itu kan kosong. Siapa yang ngisi programnya? Kita yang beli. Gua masukin Office lah. Gua sering pakai tuh PowerPoint, Word, Excel minimal gitu kan. Adobe perlulah. Sekarang perlu video editing karena banyak video-video yang perlu buat upload gitu kan. Kan kita yang menciptakan. Gitu. Nah, di kita pun seperti itu. Siapa yang mengisi di sini adalah diri kita. Karena kita yang mengizinkan setiap memori, setiap kejadian itu menjadi termarker di dalam sel-sel memori otak kita. Suka tidak suka, setiap informasi nyemplung masuk. Dan pada saat terjadi berulang-ulang, disitulah kerja dari sel saraf kita menanggapi itu menjadi suatu program dalam kehidupan kita. Programnya simple, ada satu program di dalam pikiran kita. Jika titik-titik maka. Jika ada COVID, maka ada kematian. Kata pasien saya tadi. Gitu. Kata klien saya tadi. Gitu. Jadi siapa yang menciptakan program itu? Kita. Contoh soal gini. Saya belum mau menjawab benar yang seperti apa yang ditanyakan.
kalau tiba-tiba kalian lagi duduk begini, lagi dengerin kelas saya ini, tiba-tiba ada ular lewat. Ular ya. Ular. Belang-belang. Lewat di kaki. Siapa di sini yang berani? Lea, berani nggak? Langsung ngacir dong. Langsung ngacir. Rahmat, berani nggak? Tiba-tiba ada ular dekat kamu. Monica, berani nggak? Rahmat, berani nggak? Gue tunggu jawabannya. Nggak berani. Lena, berani nggak? Nggak ya. Kenapa kita memutuskan nggak berani? Karena di sini sudah ada program, jika ada ular itu bahaya. Bandingkan nih ya, ada ular lewat. Nah, tiba-tiba ada orang ngambil. Ini rezeki. Karena apa? Bapaknya jualan ular, daging ular yang dimakan-makan gitu. Jadi begitu lihat ular, dia happy. Rezeki. Daripada gue nyari-nyari gitu kan. Karena di dalam programnya ular itu rezeki. Gitu. Jadi itu dia. Satu peristiwa, setiap orang gak ada yang sama. Maupun dia kembar, pasti akan menentukan pilihan yang berbeda. Gitu. Kenapa? Terjadinya dari program yang ada di sini. Terus pembentuk program itu apa? Siapa yang ngebentuk? Kita sendiri. Kenapa dia jadi program yang positif? Sementara yang di sini negatif. Positif negatif itu yang melabel siapa? Gitu. Kita terlalu banyak melabel nilai-nilai dalam kehidupan. Gitu. Makanya banyak orang yang susah move on karena menganggap menganggap peristiwa yang terjadi pada dia itu udah benar-benar terpuruk gitu. Contoh soal pacaran, tiba-tiba putus, ya, tiba-tiba putus, baru 1 kali pacaran, tapi begitu temennya nanya, lu udah putus sama dia? Iya, gue udah nggak percaya. Semua laki-laki itu nggak bisa dipercaya. Kejadiannya satu, dia melabel semua laki-laki. Wow, that's our thought. Bahaya itu. Kalau udah sampai seperti itu, nanti nggak akan ada satupun bagus bagi dia. Nah, itulah dia. Jadi memang di dalam peta pikiran kita itu, saringan-saringan yang terjadi hanya ada 3 sebenarnya dalam otak kita. Apakah kita akan mendelete pengalaman kita? Gitu ya. Mendelete artinya kita menghapus langsung. Jadi begitu ada kejadian kita nggak suka, bodoh amat lah. Nggak gue banget itu. Itu kan cara pikir dia. Kita delete langsung. Bisa. Tapi ada juga peristiwa yang terjadi, kita mendistorsikan, memberikan makna lain. Oh, artinya ini nih yang dia beri gitu kan. Nah, di satu sisi adalah kritisisasi kita adalah generalisasi tadi. Jadi ada 3 hal di dalam faktor kritis kita. Nah, itu saringan-saringan itulah yang perlu kita tahu. Nah, saringan-saringan itu bisa cepat, sekejap saja kita bisa ubah dengan pola kalimat gitu. Jadi kalau di pelatihan basic, saya biasanya 2 hari Lea memberikannya. Karena di basic saya banyak menceritakan tentang bagaimana pikiran kita bekerja. Bagaimana kita banyak di-hijack oleh pikiran bawah sadar kita. Gitu. Kita tidak memanfaatkan diri kita, nilai-nilai kita sebagai, hey, we are the master is all, seharusnya gitu. Tapi kita sudah terbelenggu oleh program-program yang dibuat. Gitu. Itu dia, kita sering terjebak dengan
pola pemikiran kita. Gitu. Apa yang terbentuk dari situ? Apa yang kalian lihat selama ini yang sering? Apa yang kalian baca yang sering gitu? Terus apa yang kalian amati sering gitu. Jadi proses hipnosis itu terjadi bisa menjadi suatu program karena berulang. Sehingga akhirnya menjadi suatu habit, menjadi suatu program bagi diri kita. Gitu. Yuk, ada yang mau diskusi di sini? Dok, ada yang lagi tanya nih dari Sylvia Tini lagi. Dok, tadi disebutkan bahwa hipnodontia itu bisa menghentikan perdarahan. Boleh tahu caranya bagaimana? Terima kasih. Ular mah lewat, Dok, atau kalau kita diam. Itu mindset. Betul. Betul. Ular itu jadi bereaksi karena kita bersikap. Karena salah satu otak kita itu ada yang disebut dengan reptilian brain kalau kita belajar, yang memberikan reaksi langsung pada saat ada aksi. Gitu. Bagaimana cara stop perdarahan? Gitu. Harus tahu dulu gimana cara kerja pikiran kita. Bahkan kalau udah tahu ilmunya, saya cerita dulu waktu tahun berapa itu ya? Tahun 2016 kalau nggak salah, FKG UI mengadakan bakso sumbing bibir sama palatum di daerah Tobelo sana. Sebutlah cerita, jadi pada waktu terjadi, kan itu dilakukan dalam anestesi umum. Ternyata pada waktu dilakukan itu terjadi suatu perdarahan. Ini pengalaman saya ya. Nah, waktu terjadi perdarahan, saya bilang sama dokter anestesinya, kalau masuk dalam keadaan anestesi umum, itu kan dia udah masuk dalam level yang sangat deep. Ya, artinya dia udah nggak dengar apa yang kita ngomongin kan. Nah, sementara di dalam kondisi hipnosis itu masuk dalam kondisi beta dan theta. Jadi saya minta sama dokter anestesinya, dok, bangunin sedikit pasiennya. Bangunin, masuk dalam level beta sama theta. Kalau kita bicara begitu, dokter anestesi suka ngerti. Jadi dia bangunkan pasien. Jadi pada waktu kita panggil, dia akan jadi kondisinya sama seperti kayak kita mau tidur. Gitu. Makanya hati-hati kalian kalau mau tidur. Jangan hidupin tuh TV. Nanti yang di TV itu jadi nilai bagi kita. Gitu ya. Karena TV kita banyak yang enggak. Edukasinya kurang baik. Jadi banyak cerita-cerita di TV itu menceritakan sinetron-sinetron yang sangat mudah untuk menciptakan perceraian. Jadi pada saat kita punya problem sama pasangan kita, akhirnya kita tidak bisa berpikir normal karena sudah terbentuk program dari apa yang kita tonton. Sehingga waktu ada problem sama suami, kita langsung dengan cepat mengikuti apa yang kita tonton. Kita cerai saja, gitu, seperti itu. Itu salah satu contoh kerja bawah sadar. Gitu. Nah, kembali ke cerita Tobelo tadi, waktu dibangunkan setengah, dia seperti orang yang kayak orang mau tidur, mau enggak gitu. Saya cuma bilang, waktu itu namanya Roberto. Roberto, tak ada masalah, saya bilang. Saya ikuti kalimat seperti orang di sana. Stop darah sekarang. Jadi dalam bahasa hipnotik, ada yang disebut dengan bahasa otoritarian, di mana kita otoriter. Stop sekarang. Tubuh kamu masih perlu darah itu. Gitu. Stop dia. Gitu. Pada saat stop, masukkan lagi dalam kondisi hipnosis, baru kita lakukan penjahitan. Gitu. Saya cerita lagi. Saya lahir anak kedua saya. Waktu itu umur saya 41 tahun. Saya memutuskan tidak mau pakai sesar. Saya melakukannya dengan
lahir normal. Plasenta previa. Jadi waktu terjadi kelahiran, terjadi proses perdarahan. Dokter bingung. Kelihatan, panik dia. Saya bilang, ada apa dok? Saya masih ngobrol gitu. Aduh, kamu ini bandel sih. Saya kan sudah mau ini kamu, mau seksio kamu. Kenapa kamu mutusin ini? Ini jadi perdarahan, katanya gitu. Oke dok, dokter nggak bilang kan ada perdarahan. Sebentar dok. Saya fokus sama diri saya. Saya masukkan level brainwave saya ke posisi yang paling kecil, rendah, turun. Saya bilang sama diri saya, stop sekarang. Saya perlu kamu. Saya perlu darah ini untuk saya bisa menyusui anak saya. Apa yang terjadi? Berhenti itu darah. Dokternya bingung. Apalagi yang kau pelajari? Semudah itu kalau benar, tepat, ngasih instruksinya dalam kondisi level brainwave yang mana. Seperti itu. Jadi sangat perlu sekali di dalam tahapan awal adalah bagaimana sih cara kerja otak kita. Gitu. Biasanya pada pelatihan kita basic of hypnodensia itu minimal awareness kita, kehati-hatian kita terhadap apa yang kita ucapkan itu dapat kehati-hatian dan merasakan banget manfaatnya. Oh, ternyata dalam kehidupan kita banyak sekali diblok, dipecah, diputuskan oleh kata-kata kita. Gitu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada lagi satu lagi nih dari Laura. Hai Laura, apa kabar? Berarti semua tergantung dari pikiran kita ya dok. Untuk anak autis, bisakah dilakukan hipnodensia? Gimana dok? Oke. Ini yang menarik. Inti dari suatu hipnosis adalah komunikasi. Tercipta komunikasi. Yang membuat kita merasa gagal dalam komunikasi karena kita nggak kenal siapa yang kita ajak komunikasi. Nggak usah bicara autis. Berapa banyak dari teman-teman dentis di sini yang mengerti dunia anak-anak? Karena kita selalu berbicara menggunakan bahasa kita sebagai orang dewasa. Ingat loh, anak-anak itu bukan dewasa kecil, bukan dewasa muda. Gitu. Jadi kalau kamu mau berhasil dalam komunikasi, ikuti cara dia. Contohnya, kalau kita udah tahu dia orang Jawa. Jawa itu kan ada dialeknya ya. Ada dialek Jawanya. Begitu kita memakai dialek Jawa, kita langsung, orang itu kan lebih dekat. Ya nggak? Suatu saat kita pergi ke luar negeri. Tiba-tiba kita naik lift, dengar di ujung sana, kok ada yang pakai bahasa Indonesia. Seneng nggak hati? Rasanya kita pengen menyapa dia di sana. Gitu. Ya kan? Kita selalu mencari kesamaan di dalam kita berkomunikasi. Gitu. Pergi ke undangan. Ada antrian makan. Di sana barisannya yang terakhir adalah laki-laki. Yang di sini perempuan. Kalau kamu perempuan, kamu milih baris yang mana? Pasti milih yang baris perempuan. Kita selalu menciptakan kesamaan. Yang jadi problem dalam komunikasi karena tidak bisa kita menyamakan dengan apa yang dia mau. Gitu. Saya tidak bilang bahwa hipnosis bagi autism itu bisa. Gitu. Tapi pernah terjadi. Acap kali terjadi. Suatu saat masuk anak autism gitu di dalam praktek saya. Saya nggak ngerti kenapa kok setiap saya habis memberikan pelatihan tentang hipnosis, berapa banyak dari orang menganggap bisa nggak ini?
dipakai untuk autism gitu ya. Kalau baca di buku-buku selalu dibilang orang yang tidak bisa komunikasi dua arah itu nggak bisa, karena kita nggak tahu dunia dia. Suatu saat anak itu tidak bisa bicara, ternyata autismnya yang benar-benar nonverbal gitu ya, nonverbal. Tapi dia bisa sewaktu-waktu waktu komunikasi matanya tuh kadang natap. Waktu itu dia clasping, jadi banyak geraknya, tangannya bergerak terus sambil gitu-gitu kan. Mungkin dia merasa nggak nyaman karena situasi baru, terus beberapa ciri dari anak hipnosis autism itu sinar lampu itu juga mempengaruhi, jadi clasping dia. Gitu. Jadi teman-teman perlu perhatikan kalau untuk menghadapi anak-anak autism itu ada pemilihan lampu tertentu yang tidak mengaktifkan dia punya gerakan. Suatu saat saya mengikuti aja cara dia. Waktu dia classing saya ikutin. Istilahnya saya berusaha menyamakan. Ternyata dia menangkap gelombang yang saya berikan. Begitu kita berada dalam satu irama, tuh saya suka merinding kalau cerita ini. Tanpa disadari, dia bergeraknya yang tadinya claspingnya kencang, tiba-tiba melambat. Waktu melambat, saya ngikutin. Nah, pada kasus-kasus yang khusus seperti ini, saya tidak pernah berfungsi sebagai hipnoterapis dan dokter gigi sekaligus. Jadi sudah ada dokter gigi lain yang siap menjadi dentisnya. Apa yang terjadi? Waktu saya mengikuti gerakannya, saya mencoba mengarahkan apa yang saya mau. Gitu. Saya hanya menggerakkan tangan saya seperti ini. Tapi jauh di dalam pikiran saya membuat gerakan ini adalah mewakili dari gerakan clasping dia. Waktu gerakan ini saya perlambat, dia lebih lambat gerakannya. Dan saya perintahkan dia buka mulut, dia buka mulut. Hari itu dia bisa ditambal dan bisa dilakukan pencabutan terhadap giginya memang indikasi pencabutan. Padahal waktu datang, saya sempat kecil hati. Aduh, nggak bisa ngomong, tatapannya hilang, terus clasping banget. Tapi saya masih mencoba untuk meletakkan intensi, meletakkan perhatian, meletakkan kesamaan gitu loh. Saya dapat. Yang unik lagi, pasien autis saya yang lainnya adalah anak usia 7 tahun, nonverbal juga, perempuan. Yang buat saya gembira, dia datang membawa gembloan boneka. Boneka itu dia kekep begini. Dia tekep gitu. Terus dia kekep gitu. Saya hanya mengambil, saya cuma nunjuk ini boneka, dan saya mengikuti gaya dia. Saya tunjuk bonekanya, saya ikutin gaya dia. Menunjukkan bahwa di dalam intensi saya bilang, kamu suka boneka itu, aku juga suka. Saya lakukan semua itu. Dan saya lakukan bertahap. Mengenalkan bur, pakai bonekanya. Mengenalkan suction, pakai bonekanya. Memang prosesnya agak lama, tapi berhasil. Hari itu saya bisa melakukan pembersihan karang giginya, kemudian menambal 2 gigi, dan mencabut 1 gigi per sensinya. Cukup banyak. Tahapannya hanya dengan menerima bahwa boneka dia adalah bonekaku juga. Jadi itu pengalaman saya yang bagus banget untuk diceritakan tentang autism. Apakah ada autism yang saya kerjakan gagal? Bagi saya bukan gagal. Tidak ada kata gagal dalam saya melakukan praktek hipnoterapi. Yang ada adalah feedback buat saya. Suatu saat datang pasien autism dari Sumatera. Saya sudah bilang, Ibu, kita ketemunya besok aja.
Karena saya tahu anak autism kalau udah capek, gerakannya banyak. Udah dia nggak bisa fokus, susah. Kita mau peluk juga dia, udah nggak karuan gitu. Saya bilang udah besok pagi-pagi, saya siapkan waktu sih. Ibunya maksa. Jadi terkadang apa yang ada di pikiran orang tua itu kadang-kadang suka mengganggu kita yang lagi coba connect dengan si anak. Makanya saya belajar dari pengalaman itu menghadapi pasien anak. Baik itu normal. Autism bukan yang nggak normal loh ya. Autism itu dia fokus pada satu hal justru. Jadi kalau kita tepat megangnya, hipnosis juga fokus pada satu hal. Kita bisa ngelakuin semuanya. Gitu. Cuma butuh sensing, butuh rasa kita di sini. Gitu. Jadi butuh tahu banget gitu. Kalau saya sih orangnya kurius ya. Jadi kalau saya nggak dapat, saya akan cari apa yang kurang dari saya, apa yang kurang saya kenali dari dia gitu. Jadi itu yang perlu kita bentuk dalam diri kita. Conditioning kita yang perlu kita ciptakan adalah bagaimana cara kita mengenal dia. Gitu. Bukan orang itu kenal kita. Karena saya penganut hipnoterapi yang client center. Gitu. Ini dia. Jadi penting kalau menghadapi pasien anak, saya akan komunikasi dulu sama orang tuanya. Bahkan saya bilang, kalau kamu trust sama saya, biarkan anaknya nangis dulu. Kan gitu, nggak usah diganggu. Kita akan ciptakan komitmen antara dokter sama pasien. Karena disitulah komunikasi. Kita bangun trust-nya dulu. Jadi di dalam hipnosis, di dalam kita mau buat komunikasi, bangun kepercayaan klien itu menjadi utama. Dan untuk building trust itu ada banyak cara, ada banyak teknik. Jadi kita perlu belajar dulu basicnya, dari basic bahkan dari teori-teori yang ada, nanti kita bisa kreatifkan dengan cara kita sendiri. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau belajar hipnosis dengan saya tidak akan mengajarkan skrip. Saya tidak akan mengajarkan kalian mencontek cara saya. Karena kalian unik. Kalian punya cara kalian sendiri. Jadi kita memperkaya. Jadi saya akan menciptakan kalian sebagai master of self. Gitu. Tapi gayanya gaya kalian. Bukan gaya saya, bukan gaya orang lain. Mungkin dari saya dan orang lain, kalian akan belajar, oh ada cara gitu. Gue akan cari cara gue. Gitu. Itu dia. Karena saya sadar, setiap orang itu unik, setiap orang punya cara berpikir sendiri, karena informasi masuk ke dalam diri kita, sehingga menjadi program dalam pikiran kita, dengan 5 cara, panca indera. Dan setiap peristiwa, kita jarang memakai 5-5-nya. Nah, baru dari panca indera ini aja kita udah banyak teknik, sudah banyak variasi, sudah banyak hal yang bisa kita lakukan. Gitu. Itu dia sekelumit cerita. Yuk, kita diskusi lagi. Apa yang mau ditanya? Ayo teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada yang belum saya Triana nih, siapa ya? Terus ada yang mau tanya lagi, Monica? Oh ada nih, bentar dok. Ya. Maaf ya dok, nanya lagi dari Silvia ini. Bagaimana kita mengetahui masuk dalam gelombang beta atau theta? Thank you. Oke, bagaimana kita tahu kita masuk dalam gelombang alfa atau theta? Kalau di dalam kita melakukan penelitian, ada alat ukur. Alat ukur yang bisa menentukan kita berada dalam level of brainwave yang mana. Yang disebut dengan EMG gitu ya.
Atau kita melihat dari denyut nadinya. Heart rate-nya biasanya akan lebih low. Pada orang-orang yang sudah masuk di dalam gelombang beta atau theta, dia kulitnya akan lebih memucat. Gitu. Nafasnya jadi pelan. Seperti orang yang benar-benar masuk dalam kondisi damai. Kalau kalian mau lihat, orang yang baru mau masuk tidur, kondisi tidur, ya, kalau kalian lihat ada orang mau masuk tidur, kan kita kalau udah mau masuk tidur, ada kan golek-golek dulu tuh, balik kanan, balik kiri, gitu ya. Itu baru mau pindah ke beta. Tapi begitu dia masuk di beta, dia akan nafasnya lebih teratur. Pelan. Dan kadang kalau kita ajak ngomong gitu, Monik, Nik, lu udah tidur belum? Kayaknya udah, gitu. Kayak gitu ya. Nik, lu udah tidur belum? Nggak mampu bicara. Gitu. Nah itu kondisi, udah masuk dalam kondisi beta. Memang dalam hipnosis ini kita agak tersamarkan dengan pengetahuan kita yang kita dapat dari hipnosis yang dilakukan oleh orang-orang yang untuk hypnostage, yang untuk di TV-TV gitu ya, kita terkecoh oleh itu. Enggak, kalau kita masuk dalam kondisi hipnosis tidak akan pernah bisa menjawab lancar seperti apa yang kalian lihat di TV-TV. Cara ngomong kita pun akan terbata-bata. Gitu. Makanya gelombang beta itu ada pada kondisi kita mau tidur atau pada saat kondisi kita baru bangun tidur. Makanya pada kondisi seperti itu adalah kondisi terbaik kita untuk melakukan afirmasi, hipnoterapi, gitu lah. Makanya saya kurang senang dengan membiasakan anak-anak kita bangun dengan waker, dengan alarm. Karena dengan alarm kita otomatis terhentak, langsung pindah alam. Gitu. Jadi dengan tahunya ilmu ini kadang saya kalau mau bangunin anak, gitu, saya goyang-goyang dulu badannya. Hai, ayo bangun. Hari ini kamu semangat. Senyum terus ya sama orang lain nanti. Kamu di sekolah bahagia. Gitu. Kalau dia hari itu makannya lagi nggak bagus, hari ini kamu kemarin makannya nggak bagus, hari ini kamu tahu kapan untuk ngisi badan kamu. Makannya enak ya nanti. Itu akan jadi program untuk dia hari itu. Gitu. Karena brainwave-nya masih rendah gitu. Bayangin kalau kita kondisi dia lagi brainwave-nya lagi turun, terus kita banguninnya pakai marah-marah, kamu ini, ibu udah bilang, aduh dari tadi bangun, kok nggak bangun-bangun gitu. Kamu dasar pemalas. Nah, oke deh, kalau anaknya nanti malas, jangan salahin. Karena tidak sengaja kita menanamkan malas di situ. Di sini pentingnya. Gitu. Kapan lagi brainwave kita lagi turun? Saat kita happy banget. Saat kita lagi main sama teman-teman di mana kita kondisinya tertawa, riang, di situ lagi turun. Di situ segala hal bisa masuk. Informasi bisa masuk. Gitu. Saat kita apa lagi? Saat sedih banget. Makanya hati-hati kalau kita teman kita ada dalam kedukaan, hati-hati juga. Sentuhan kita, ucapan kita, itu bisa menjadi suatu nilai bagi dia. Karena itu kondisi brainwave lagi mudah untuk masuk suatu informasi. Itu kira-kira kapan kita bisa tahu brainwave kita berada dalam level beta, alpha, theta. Gitu Lea. Ada pertanyaan lagi? Dok, benar nggak ya kalau misalnya
kita dalam keadaan benar, ya tadi kan salah satunya nangis, terus apa lagi tadi ya. Nah itu berarti dalam kondisi kita dalam fokus banget ya dok ya. Iya. Dalam kita konsen banget ke situ, itu berarti kita sudah masuk pada gelombang beta atau theta ya dok ya. Iya. Iya. Termasuk kalau anak-anak lagi nonton TV nih dok ya, misalnya apa lagi main gadget gini ya dok ya. Ada Betul. orang kan yang emaknya tuh marah ke kamu nih main gadget aja, main HP aja, main game aja, bla 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 gitu kan. Iya. Kapan mau mandi, kapan mau ini, nanti kamu nggak apalah pokoknya bahasa-bahasa gitu. Jadi Itu kalimat termasuk negatif. juga, itu juga termasuk juga dalam keadaan gelombang beta atau theta ya dok ya. Betul. Dan ingat, anak-anak itu gelombangnya gelombang beta selalu. Terutama yang umur 5 tahun. Kamu lihat tuh, jarang kan anak-anak mau dengerin apa yang kita omongkan. Dia penuh dengan dunianya sendiri. Betul. Lari-lari sendiri. Nah, justru kalau kita udah tahu tumbuh kembang anak, justru hipnoterapi buat anak ini khusus. Karena apa? Dunia dia itu udah dunia bawah sadar. Makanya hati-hati banget. Di dalam dunia bawah sadar, fungsi otak kita tuh jadi kayak spons. Semua diserap. Makanya jadi penting pembelajaran, menghafal sesuatu. Diletakkan di usia sampai 5-7 tahun itu masih paling bagus untuk menghafal. Karena dia gampang banget nyerap sesuatu. Gitu. Banyak hal lah yang membuat kita meletakkan suatu kondisi emosi, kata-kata pada suasana yang tidak tepat. Lagi berantem. Ya. Kadang kan malas kalau lagi berantem, malas lihat mukanya gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Lu ngapain buang muka? Tatap muka gua. Giliran kita beribut aja, lu nggak berani lihat muka gua. Nah, kondisi emosi tertinggi, itu juga brainwave kan. Bayangin, kalau itu pasangan kita. Jadi kita sudah menanamkan di dalam bawah sadar pasangan kita bahwa labelnya si A ini galak, gak enak dilihat. Gitu. Jadi perlu dengan belajar hipnodontia ini kita bisa tahu posisi mana, kapan kita perlu berdiam. Gitu. Karena perubahan-perubahan itu menentukan state kita. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita, bagaimana kita mengendalikannya. Gitu. Itu Lea. Gitu. Ada pertanyaan dari yang lain? Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan. Ini ada namanya Dahlisa Istiqomah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini nih? Dahlisa. Oh iya, Dahlisa. Ada yang mau ingin ditanyakan? Salam kenal. Ada lagi Lena, Ida, Jenny, Muhammad. Ayo kita diskusi. Kita ngobrol yuk. Terus Rahmat, Sylvia, ini Triana itu titis bukan ya? Ini angkatan saya juga nih. Jadi kita tuh suka terhipnosis dengan kehidupan kita. Betul dok. Kalau salah kalian masuk ke mana? Masuk ke supermarket, ada banyak mie di situ. Kenapa pilih satu merek itu? Karena sudah terbranding dalam pikiran kita, sudah terprogram. Karena kita udah lihat, dia kalau dimasak tuh enak, terbranding, tersebut ya merek itu. Minum, beli air minum. Gitu. Kenapa harus itu? Padahal banyak merek lain. Itu dia. Jadi pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita
Itu terjadi karena pola kebiasaan yang kita ciptakan. Jadi apa? Mulai sekarang sadarin apa yang sudah kalian program dalam pikiran kalian. Sehingga akhirnya kalian terbelenggu oleh program kalian sendiri. Gitu. Ada yang nanya lagi nih dok, dari Laura. Laura tanya lagi, dok, untuk pasien yang pernah mengalami trauma tindakan sewaktu ke dokter gigi sebelumnya, bagaimana menghipnosisnya? Gitu dok, dari Laura. Gitu ya. Saya punya satu trauma datang ke dokter gigi. Banyak nih pasien yang kayak gini datang ke saya. Banyak banget. Ini yang lucu. Ini juga menarik, makanya saya lagi mencoba para mahasiswa itu untuk cobalah meneliti gitu ya, meneliti. Karena ternyata ada salah satu mahasiswa saya dulu pernah buat trauma pada anak atau trauma pada orang yang datang ke dokter gigi. Lucunya 85% terjadi karena cerita. Dia sendiri belum pernah ke dokter gigi. Jadi trauma orang lain yang diceritakan itu menjadi trauma dia. Itu yang sering terjadi. Gitu. Banyak kalau dalam hipnoterapi banyak banget gimana cara menghilangkan trauma. Mau dari cara yang lama, pakai cara tidur, kita memberikan pemaknaan lain, bisa semua. Atau kita pakai timeline terapi, kapan emosi pertama muncul. Nah, dari timeline terapi itu bisa kita terapi juga. Tapi bisa juga dengan terapi pakai 5 panca indera itu tadi. Karena setiap trauma pasti ada gambarnya gitu. Entah gambarnya itu bergerak, ada suarakah, ada rasa. Ayo coba, apa 5 panca indera itu? Mata kita, telinga kita, penghidu kita, kecapan kita, indera rasa, sama rasa. Rasa kayak rasa deg-degan, dingin, kan kalau orang udah ketakutan kan ada rasa dingin, gemeter, yang gitu ya. Kok kayak ada angin dingin. Ada satu pasien itu ya, dia saking traumanya, ketemu saya ajak ngomong, dia gini-gini terus. Gini-gini terus badannya. Kenapa sih gerak begitu? Nggak tahu dok, kayak ada yang lembek-lembek di belakang sini. Bisa gitu loh, lucu kan? Lembek-lembek itu apa? Nah, saya jadi mikirnya enggak kan? Itu binatang apa ya gitu kan? Lucu kan? Nah, di dalam hipnoterapi yang berbasis NLP, itu kita bisa pakai editing panca indera namanya. Kita edit apa yang dia lihat, kita edit apa yang dia dengar, kita edit apa yang dia rasa. Itu bisa cuma 10 menit selesai loh traumanya. Gitu. Nah, karena hipnosis ini berkaitan dengan kata-kata, hati-hati sekali kalau kita memberikan instruksi. Karena begitu kata-katanya itu terlalu hiperbolik gitu ya. Saya pernah menterapi satu orang yang takut di ketinggian. Nah, waktu kita memberikan terapi, melihat ketinggian bawah itu menjadi satu keindahan. Apa yang terjadi? Sesi terapi dia senang ngelihat ke bawah, bahkan pengen meloncat ke bawah, saking senengnya. Gitu. Wah, kok bisa gini efeknya gitu kan? Wah, ada yang salah nih, gitu kan? Itu zaman-zaman dulu tuh, waktu pertama kali melakukan hipnoterapi. Makanya penting dalam hipnoterapi itu kalau bisa kita rekam. Jadi kalimat yang tidak tepat bisa kita editing langsung. Oh, rupanya terlalu dalam ini kita ngasih sugestinya gitu. Jadi dia melihat keindahan di bawah, jadi pengen langsung menyelami keindahan itu. Jadi ada pentingnya kita tetap memberikan sugesti yang biasa-biasa saja, yang bisa diterima, yang nyaman, dia tetap aman. Kata kuncinya dia aman. Jadi itu dia menariknya kata-kata itu. Gitu. Suatu saat saya bangunin pasien waktu zaman dulu. Ya.
apapun yang saya lakukan, saya minta Anda bangun pada hari ini. Setelah hitungan kelima, Anda tersadar dan bangun. Waktu bangun, Anda lupa semua kejadian hari ini, apa yang terjadi. Itu waktu itu saya masih mencoba bagaimana, nggak percaya gitu loh dengan hipnosis. Jadi saya hipnosis pembantu saya. Ya, apa yang terjadi? Pas nanya, udah selesai dihipnotis, Mbak, tadi ngasih makan apa sama anakku? Nggak tahu. Hah, mati. Padahal seharian dia sama anak gue. Terus, waktu kamu ke pasar, adek di mana? Nggak tahu, saya di sini aja. Lupa semua. Gitu. Wah, apa ini yang salah gitu ya? Akhirnya saya tidurin lagi. Waktu itu saya masih belajar hipnosis tidur kan. Saya tidurin lagi, saya bangunkan dia dengan kalimat yang saya ubah. Kamu tetap ingat kejadian pada hari ini, tapi kamu nggak ingat, lupa dengan permainan kita saat ini. Permainan kita saat ini. Bangunin, tanya lagi. Tadi adik makan apa? Bla 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 bla, ada cerita. Jadi kalau nanti sempat jadi murid saya, latih ya, tetap latihan. Karena dengan latihan kita bisa tahu sesuatu. Gitu. Terus ada lagi nih dok dari Monica. Jadi harus membangun, harus building trust dulu ya dok. Gimana dok jawabannya? Gimana? Ini ada pertanyaan dari Monica. Jadi harus building trust dulu. Building trust dulu. Ya. Ya, kalau kita berkomunikasi, kalau kita nggak trust, kita mau nggak kasih reaksi? Harus laras dulu. Anggap ya. saya nggak kenal Lea, ya. Anggap saya nggak kenal Lea. Saya nggak kenal sama Laura, gitu. Anggap saya nggak kenal gitu. Terus tiba-tiba datang, hey, aku tadi nonton gini, gitu kan? Ya. Laura mau nemenin aku nggak? Pasti akan ngomong, wong edan iki opo gitu kan. Malah ditinggal kita kan. Takut. Situasi kayak gini kok tiba-tiba ada orang ngobrol gitu kan. Pasti kita akan curiga. Jadi yang terpenting building trust itu penting banget. Kunci utama. Pilar. Salah satu pilar dalam komunikasi building trust. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak akan buka-bukaan. Gitu. Kalau kamu nggak percaya, kalau pasien yang nggak percaya sama kita, waktu kita ngomong apa, kita minta dia mengubah A jadi B, nggak akan dia turutin. Sopo kon. Aku udah punya masalah lama kok kamu kayak tukang sulap gitu. Pasti gitu kan pikiran dia. Gitu. Salah satu bangun kepercayaan adalah kesamaan tadi, itu salah satu ya. Karena begitu kita sama, kita langsung ngerasa, kok dia ngerti gue banget, gitu kan. Gitu. Beda lah. Umpamanya, saya orang Batak. Umpamanya. Terus, saya ketemu dengan orang yang sesama Batak. Kemudian di situ ada orang Jawa. Udah medok banget kalimatnya. Terus ada orang Madura. Ya. Mana lebih enak kita bicaranya? Karena kita sama-sama Batak, dialeknya kita udah hafal, ya kan? Kita pasti akan nyari yang sama. Gitu. Lalu coba perhatiin dalam kehidupan kalian. Gitu. Punya sahabat, kenapa sih kamu pilih sahabatnya si A? Kenapa sih dari sekian banyak kok aku milih Monica jadi sahabat gue gitu? Pasti ada kesamaan. Entah hobinya sama, entah ceritanya sama. Gitu. Padahal kalau dilihat-lihat belum tentu sama. Cuma sama secara superficial. Gitu. Karena kita merasa sama. Menarik ya, ilmu komunikasi itu ternyata ya. Seninya banyak banget, makanya disebut dengan arts gitu, dalam ilmu komunikasi.
Saya sambil minum ya. Boleh. Dari Rahmat dok, ini ada pertanyaan. Tanya dok, sebenarnya inti dari hipnoterapi tergantung dari afirmasi pada saat kondisi kita berada di gelombang alfa atau theta. Gini, jadi hipnosis itu waktu dia berpindah dari beta ke alfa, terus ke theta, itu kan yang menentukan hipnosis itu ada yang ringan, sedang, dalam, berat gitu ya. Maksudnya sugestinya gitu. Terkadang yang baru masuk di gelombang alfa aja gitu ya, kita sudah bisa melakukan karena dia trust sama kita, hanya dengan kalimat biasa dia bahkan sampai masih mendengar suara kita, suara sekitar gitu ya, tapi fokus sama kita, namun dia bisa sampai terasa hipnoanestesi gitu loh, sampai nggak kerasa dia apa-apain gitu. Jadi kalau deep banget ya di theta. Tapi kalau udah masuk delta udah bobok deh, udah nggak bisa kita apa-apain. Dan dari buku-buku, dari penelitian yang ada, pada waktu masuk gelombang theta, kita bahkan bisa mengubah DNA kita. Itu perkembangan yang terakhir dari hipnosis. Tahun lalu di bulan Oktober saya ikut pertemuan khusus untuk dokter gigi, Medical and Dental World of Hypnosis. Saya jadi pembicara di situ. Begitu banyak negara yang ikut, ada sekitar 48 negara. Dan bertempat di Iran waktu itu ketempatannya. Ada yang menarik dari salah satu bedah plastik di situ. Dia mengaktifkan growth hormone dengan hipnoterapi dan dilakukan dengan cara tidur. Gitu. Dan dalam hipnoterapinya, growth hormone itu bisa dibangun. Jadi waktu dia melakukan afirmasi, karena dia bedah plastik, kan biasa problemnya orang-orang yang datang ke bedah plastik kan pengen cungin, atau pengen buat mamenya besar, atau mamenya nggak seimbang dibuat jadi seimbang gitu ya. Jadi dia melakukan afirmasi, sel growth hormone itu, payudara yang bentuknya nggak sama gitu, yang kecil sebelah bisa jadi seimbang. Luar biasa, penelitiannya cukup lama, dia sudah 5 tahun melakukan penelitian. Jadi malah di situ dia sampai punya nilai-nilai alat ukur gitu. Jadi perkembangan di dunia sana cukup menggembirakan tentang medical and dental hypnotherapy seperti itu. Tahun ini harusnya ada acara di Warsawa. Tahun depan 2021. Saya juga diundang jadi pembicara di sana. Saya akan mengajukan satu kasus yang saya kalau udah bicara kasus itu kalau pada dunia awam ini agak dilematis sedikit. Karena apa? Ada beberapa pasien itu kan memutuskan tidak mau dioperasi. Jadi kayak ameloblastoma, udah dibiopsi, udah apa. Ameloblastoma, tapi dia memutuskan tidak mau dioperasi. Akhirnya saya undang ke kelas saya suruh kreatifkan. Apa sih yang bisa kamu dapat dari pembelajaran ada di kelas saya. Yang nanti saya akan presentasikan di Warsawa itu adalah ameloblastoma yang mana harus saya reseksi, itu ternyata dalam 1 tahun 2 bulan, dengan afirmasi saja, tumor itu mengecil. Bukan mengecil, bahkan menghilang.
itu yang menjadi sampai pada satu titik. Oh, ternyata pada saat kata-kata kita tepat, pada saat gelombang kita tepat, akhirnya kata-kata itu menjadi doa, menjadi sesuatu yang diaminkan oleh Sang Pencipta. Jadi disinilah kadang-kadang saya masih begitu banyak rahasia dari hipnoterapi ini sendiri yang perlu kita bongkar gitu lah. Rahasia dari bahasa bawah sadar kita. Jadi saya selalu menyebutnya bahasa kalbu. Itu dia. Jadi itu yang pengalaman saya selama ini dengan dunia hipnoterapi. Saya belajar hipnoterapi pertama kali tahun 2003 dan saya tidak pernah berhenti untuk mempraktekannya dan belajar lebih dalam, cari tahu dari orang lain. Jurnal-jurnal banyak yang saya buka gitu, dan bahkan saya pernah berkunjung ke salah satu rumah sakit di Shanghai sama di Jerman waktu itu. Mereka ada satu rumah sakit yang di sana tidak ada medical equipment, semua dilakukan dengan kata-kata. Hipnosis. Gitu. Pelakunya siapa? Rata-rata dokter. Di luar negeri, kalau bukan dokter, saat ini untuk belajar hipnosis hanya diberikan pada orang yang sudah berlisensi. Karena banyak konsil dari hipnoterapisnya menemukan orang-orang yang memanfaatkan hipnosis itu untuk suatu kejahatan gitu. Jadi di luar negeri udah mulai mereka saya mungkin terlalu general ya membahasakannya. Jadi di luar negeri pun itu di Amerika hanya di beberapa state gitu ya yang mengkhususkan belajar hipnoterapi hanya untuk psikiatri, dokter gigi, pokoknya yang punya dokter gelar dan SIP menjadi satu persyaratan tertentu kita. Oke. Ada lagi Dok yang nanya satu lagi nih dari Lena. Boleh. Lena masih di sini ya. Dok, gimana caranya mengatasi pasien yang nggak bisa buka mulut lama? Karena kalau lama mual. Ini saya pernah ngalamin Dok. Saya ajak komunikasi. Gagging refleks ya kan? Gagging refleks. Saya cerita aja. Ada satu pasien dari Surabaya. Dia mau operasi jantung. Dokter jantung menyarankan ada 6 giginya yang harus diambil. Sisa akar, ada gigi impacted-nya yang partial impaksi 2, sisa akar 2. Dia udah datang ke Surabaya. Semua dokter bedah mulutnya menyarankan masuk kamar operasi aja, biar langsung sekalian. Karena gag refleksnya luar biasa. Tangan kita baru nyentuh di sini, muntah. Bayangin gimana? Tangan belum masuk, tapi cuma di sini. Dia udah benar-benar mukanya jelek gitu. Maksudnya benar-benar mau muntah. Saya waktu itu memakai salah satu teknik karena saya lihat visual. Jadi nanti kalau belajar hipnoterapi ala saya itu, karena saya pakai basis of NLP, kalian akan sensitif untuk mengenal klien kalian. Ini tipikal visual kah? Atau modalitasnya lebih kuat di mana? Jadi bahasa yang kita pakai bisa sesuai dengan bahasa yang sesuai dengan modalitas yang dimiliki. Gitu ya. Saya lihat dia visualnya cukup baik. Jadi saya cuma bertanya, Oke, saya tidak melakukan perawatan buat kalian, buat kamu, saya bilang. Boleh saya tahu, waktu kamu mau muntah tadi, apa sih yang kamu lihat? Pertanyaan saya. Tapi kalau saya bilang, apa yang kamu dengar, dia bingung nanti. Apa, saya nggak dengar apa-apa gitu. Karena saya bilang, apa yang kamu lihat? Lucu jawabannya. Ya.
Jadi kalian siap nanti. Siap menjadi sesuatu yang unik, yang aneh. Waktu saya bilang, apa yang kamu lihat? Saya melihat ada kertas hitam ukurannya segini di depan saya. What? Bayangin kalau kamu nggak belajar, mana tahu tuh. Terus saya bilang, biar kamu nggak muntah, gambar hitamnya enaknya aku buang atau malah dibesarin sampai nutupin badan kamu. Kalau kita berasumsi pakai otak kita pasti mikir, gambaran hitam ini kita kecilin aja dibuang, ya kan? Jadi, karena kita berasumsi gambaran hitam itu adalah muntahnya, refleks muntahnya yang mau kita kecilkan, kita buang. Ternyata bukan. Dia memilih, saya kok enakan dibungkus. Wow, dia pengen dibesarin dan dibungkus. Oh, silakan. Yuk, saya temenin. Saya cuma gitu. Saya menterapinya sambil bercanda-bercanda. Oke, aku temenin. Gimana ya cara besarinnya? Aku tarik ya dari sini. Jadi saya bersikap seperti Wong Edan. Saya mengimajinasikan gambaran hitam itu bisa saya pegang. Saya pegang, kemudian saya tarik. Udah besar? Udah. Besarin lagi, Dok. Besarin lagi. Udah. Kurang besar, Dok. Tarik lagi. Besar. Udah. Udah, lihat. Enak. Set. Apa yang terjadi? Saya suntik, diam. Loh, kok bisa? Nggak muntah dalam hati saya. Cuma dengan memperbesar gambar hitam tadi. Tuh dia. Cepatnya hipnoterapi ala NLP. Terus saya bilang, wah, saya kadang-kadang juga suka kagum dengan apa yang diterjemahkan oleh pasien. Kerjain, cabut 1, cabut 2, masih oke. Tiba-tiba waktu mau cabut yang ketiga, dia tiba-tiba kayak ada reaksi gagging. Gitu. Saya hentikan. Hei, kenapa? Kok tiba-tiba mau gitu lagi? Ada apa? Saya bilang, nggak tahu. Ada burung nabrak. Robeklah gambar hitam itu, kata dia. Oh my God. Ternyata dalam pikiran kita bisa berimajinasi sampai luas begitu. Sebenarnya hipnoterapi ini bermain dengan imajinasi. Imajinasi yang diciptakan oleh pasien. Begitupun teman-teman yang trauma, karena imajinasi. Orang traumanya udah lewat, diimajinasikan terus. Digambarin terus gitu kan. Akhirnya saya cuma bilang, oke, saya berhentikan. Terus kita apain ya? Gambaran hitam yang sudah ditabrak burung tadi. Dia yang kasih jawaban pasiennya. Ya kita tambel aja, Dok. Pakai apa? Gue bilang. Di plester aja. Yuk kita plester. Imajinasi lagi kita buat. Plester. Ada plesternya? Nggak ada. Imajinasi. Ada gambar hitamnya? Nggak ada. Imajinasi juga. Apa yang terjadi? Begitu plesternya ditaruh, dia duduk dengan santainya. Oke, Dok. Hari itu 6 gigi bisa dicabut sekali, dan 2 hari kemudian dia udah bisa operasi jantung. That simplicity about the hypnosis yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Saya ada nulis beberapa buku. Ada yang teknis, ada yang dalam bentuk cerita gitu ya. Karena dalam perjalanannya banyak yang unik, banyak yang aneh menurut kita. Kalau kita tidak tahu cara kerja otak. Makanya di beberapa buku-buku banyak orang banyak mendefinisikan, banyak menjelaskan, banyak menerjemahkan hipnosis itu orang selalu mengkaitkan dengan kekuatan gaib. Padahal itu adalah kerja otak murni.
Jadi sangat menarik kalau hipnosis ini kita kaitkan dengan neuroscience. Dengan bagaimana cara kerja otak kita menerjemahkan suatu peristiwa. Bagaimana kita menerjemahkan persepsi kita. Gitu. Karena dunia kita itu benar-benar dunia kata-kata. Itu. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi nih dok dari Laura. Iya. Dok, saya sangat tertarik dengan pengalaman dokter untuk pasien yang ameloblastoma. Saat ini mama saya ada keluhan sakit hebat karena batu empedu yang kondisinya tidak bisa diambil karena dekat sekali dengan hepar. Sakit bisa timbul sewaktu, tapi dengan keluhan nyeri yang sangat hebat dan bisa sampai hilang kesadaran karena sakit. Saya yakin ini bisa hipnosis untuk mengkondisikan rasa sakit ini ya dok. Insya Allah bisa ya dok ya untuk Lalu, insya Allah bisa. Batu empedu ini terjadi pada suami saya. Mungkin Laura bisa cerita sama mama pengalaman ini. Jadi medical check up biasa, dia udah sering kembung perutnya suamiku. Terus pas di USG ternyata ada 5 batu empedu di dalamnya. Gitu. Dokter udah operasi, udah sarannya, gitu kan. Operasi ini cek lab dan sebagainya. Saya bilang, maukah kamu memakai kehebatan pikiran kamu? Aku bilang. Apa yang dilakukan? Pada saat kalau kita sholatnya benar ya, kita masuk ke dalam kondisi level beta, bahkan sampai ke theta. Pada saat kita berzikir, la ilaha illallah. Tanpa sadar kita bergerak ke kiri ke kanan. Tanpa sadar akhirnya kita nggak bisa mendengar lagi suara sekitar. Yang ada hanya suara mulut. Dan hati kita mungkin gitu ya. Itu berarti kalian sudah masuk ke dalam kondisi level of trance. Sudah masuk ke beta, bahkan theta. Dan waktu dia masuk ke situ, dia merasakan dirinya kecil, suami saya. Mengimajinasikan dirinya kecil. Dan dia masuk ke dalam aliran darah. Dia sentuh itu batu. Seolah-olah batu itu ada di depan jarinya. Dia melakukan gerakan seperti ini. Dia berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pecahkan satu demi satu batu itu. Apa yang terjadi? Dalam teori perubahan, pada saat kita melakukan sesuatu perubahan, berulang-ulang, dengan kalimat yang sama, dengan perilaku yang sama, itu akan menjadi suatu habit. 14 hari, hasil suatu penelitian. Saya bilang sama suami saya, ini kalau kita ikut teori itu, 2 minggu kamu harusnya check up. Di dalam 2 minggu itu dia tidak merasakan lagi mual. Gitu ya, tidak merasakan mual. Tapi dia baru USG sekitar 1 bulan. Gitu. USG, hilang tuh batu. Nggak tahu kemana. Gitu. Hilang, artinya pecah. Padahal besar-besar loh 5 gitu. Jadi banyak hal yang artinya pada saat kita berada pada level gelombang otak tertentu, akhirnya imajinasi itu menjadi lebih powerful daripada knowledge. Knowledge kadang-kadang kayaknya nggak sampai ke situ. Tapi beberapa penelitian memakai knowledge dan alat ukur tertentu, ya bisa diukur gitu loh. Itu dia. Nggak ada salahnya Laura, dicoba aja. Yang penting satu, penting untuk kita
agar apa yang kita program itu menjadi suatu hasil, mendapatkan suatu hasil adalah yakin. Lakukan dengan keyakinan. Insya Allah kalau kita yakin, izin dari Sang Pencipta akan terjadi. Miracle itu datang pada saat ada keyakinan. Saya pernah menterapi seseorang sudah end stage cancer dengan penyebaran ke tulang. Saya pun datang dengan apa nih ya yang akan saya lakukan, saya nggak ngerti. Karena itu pasien setiap bergerak ke kanan, bergerak dikit tulangnya patah. Badannya begini, tulangnya patah. Gitu. Saya nggak ngerti waktu itu. Saya hanya ngajak ngobrol, apa sih yang bisa membuat kamu bertahan? Ternyata dari hasil komunikasi yang bisa saya buat bertahan, saya ingin melihat anak saya besar. Dokter sudah memprediksi hidupnya tidak lama. Paling lama 6 bulan. Sudah pasang analgetik yang di dalam yang kalau dia sakit tinggal dipencet gitu ya. Dan saya masukkan dia dalam kondisi, waktu itu saya memilih untuk menghipnoterapinya dalam keadaan tidur. Saya biarkan dia berkelana, menemukan jawaban atas pertanyaan dia sendiri. Dan bahkan waktu saya menterapi, saya tidak tahu apa yang diinginkan. 3 kali pertemuan saya lakukan. Apa yang terjadi? Pasien itu baru meninggal kemarin, 3 hari yang lalu. Dan itu sudah berlangsung 6 tahun yang lalu. Gitu. Jadi dia bisa melihat anaknya sampai kuliah dan meninggalnya pun dalam bahagia gitu loh. Artinya yang buat saya amazed adalah padahal waktu saya kunjungin itu dia setiap bergerak patah, jadi isinya dia dibalut dengan gips-gips seperti itu. Dapat 2 tahun atau 3 tahun gitu, saya nggak sengaja ketemu di mall gitu. Saya kurang memfollow up pasiennya, tapi saya tahu dia masih hidup. Saya ketemu di mall, dia pakai kursi roda yang otomatis itu. Terus saya bilang, hey, saya kaget, kelihatan sehat banget. 3 tahun dari setelah saya perawat. Hey, apa kabar? Saya bilang, wah, saya nggak nyangka loh melihat seperti ini. Ya dok, saya juga heran. Tulang saya jadi kuat. Saya lagi latihan ini dok. Lagi latihan untuk jalan. Kapan kita ketemu ya? Latih saya untuk jalan. Oh boleh. Tapi biasa ketemu-ketemu. Kalau saya sih dari dulu sampai sekarang, telepon saya masih sama. Dia teleponnya udah ganti. Jadi saya nggak bisa ngubungin dia. Ya udah. Akhirnya 6 bulan ada DM di dalam Facebook saya yang menyatakan bahwa mamanya udah nggak ada dan itu dia, anaknya dia. Gitu. Jadi itu satu hal. Makanya karena terlalu banyak miracle, terlalu banyak yang hal yang di luar dugaan saya, ternyata begitu kita menjaga kata-kata kita, kunci dari kesehatan, kunci dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, kunci dari pertanyaan-pertanyaan kalian, kunci dari doa kalian, itu berawal dari keyakinan kalian. Gitu Lea. Ya, itu yang bisa saya Laura, sampaikan. itu pertanyaan dari Laura. Mudah-mudahan mamahnya segera diberikan yang terbaik ya Laura ya. Karena Amin. ya kita kembalikan pada Tuhan masing-masing. Dan kita sebagai manusia yakin bahwa apa yang terjadi adalah karena kehendak Allah. Itu karena hasilnya ya karena Allah juga, karena Tuhan juga masing-masing. Ya. Ya, betul. Ini oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah
gabung di ruangan Zoom ini. Biasanya saya kegiatannya Senin rutin ini tanpa narasumber, baru kali ini saya dengan narasumber, alhamdulillah yang kedua nih. Jadi yang saat ini mudah-mudahan Dokter Irun ini ada kelanjutan, nanti kita jadwalkan lagi ya Dok ya. Iya. Kapannya, karena beberapa teman juga ada yang senang dengan ini kegiatan malam ini. Yang mudah-mudahan ini juga walaupun masih dasar ya Dok ya, masih dasar banget ini, masih kulit-kulitnya ini. Karena pelan-pelan. Ya. Kalau kita terlalu cepat, nanti kok bisa gini, kok loncat gitu. Jadi saya hanya memberikan bahwa cara kita berpikir, kata-kata kita itu ternyata mendrive kehidupan kita. Ya betul, makanya hati-hati dengan kata-kata. Saya paling senang banget hati-hati dengan kata-kata, karena yang mendesain kehidupan kita itu adalah diri kita sendiri dan apa yang kita ucapkan. Baik, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang ada di sini di ruangan Zoom dan narasumbernya Dr. Irun Hairunisa, dan buat teman-teman di Facebook Konsultasi Gigi dan Rumah Detox serta Facebook saya lainnya. Malam ini adalah malam yang luar biasa dan alhamdulillah saat ini narasumbernya juga narasumber yang luar biasa juga. Kita bicara tentang hipnodonsia. Apa itu hipnodonsia? Ya, permainan semua bergerak karena pikiran kita, bergerak karena bawah sadar kita. Jadi sekali lagi hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan kata-kata, karena pikiran akan menjadikan suatu action akan menjadikan suatu kebiasaan dan akan menjadikan karakter ya Dok ya. Sehingga karakter itu akan jadi suatu habit untuk kita. Nah, habit apa yang kita ingin capai untuk harapan kita dimulai dari pikiran kita, dimulai dari kata-kata kita ya Dok ya. Jadi ini sekelumit dasarnya bahasa-bahasa ya harus diingat, dan kita tidak bisa menarik orang sesuai dengan keinginan kita kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri ya Dok ya. Jadi apa yang kita inginkan terhadap pasien kita atau kepada keluarga kita atau anak kita tidak memaksa. Semakin dipaksa akan semakin menjauh malah ya Dok ya. Itu apa sih saya lupa jadinya. Tapi dan ingat bahwa segala hal yang terjadi di depan kita itu sebenarnya cerminan dari bawah sadar kita. Betul. Sebenarnya kita lagi dituntut oleh Sang Pencipta untuk mengenali diri kita. Jadi hadapi semua apapun yang tidak kita senangi, karena sebenarnya yang tidak kita senangin itu perlu kita selesaikan. Dan dengan kita selesaikan, jiwa kita itu masuk dalam tahapan evolusi sebenarnya, seperti itu. Betul Dok, sip, makasih. Ini akhir tahun 2020 dan mudah-mudahan juga ketika menjemput 2021, COVID sudah berlalu, kita makin bahagia Dok ya. Kita harapan semakin semangat dari sekarang. Ya, pencapaian-pencapaian apalagi kita usia sudah makin bertambah, semakin kita terus belajar dan untuk berubah. Sekali lagi terima kasih buat Dr. Irun Hairunisa untuk bincang-bincang malam ini. Buat teman-teman juga, ini teman-teman sejawat banyaknya dari Trisakti, FKG Trisakti. Mudah-mudahan nanti jadwal selanjutnya saya akan sampaikan melalui grup WA atau Facebook. Ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman Facebook. Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan jadwal yang lain, dan hari Rabu juga saya punya ada jadwal di program lain. Jadi nanti kita simak terus pemberitahuan dari kegiatan yang saya lakukan. Sekali lagi sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semuanya. Sip. Sampai ketemu. Sehat berkualitas.